Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas analisa fundamental untuk kuartal ketiga saham STTP. Sebelumnya disclaimer dulu, jadi semua informasi dan data yang dipakai dalam video kali ini bukan merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual di saham yang kita bahas pada kali ini. Karena setiap investasi punya potensi keuntungan dan juga resiko kerugian, oleh karena itu teman-teman harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi keuntungan dan kerugiannya ya sebelum mengambil keputusan. Dan keputusan investasi di suatu saham harus merupakan keputusan teman-teman sendiri dan kami nggak bertanggung jawab apabila pada suatu saat nanti ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas teman-teman. Oke, kita ke company profile. Jadi PT Siantar Top Tbk ini pertama kali didirikan pada tahun 1972 dan ini merupakan salah satu pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur. Dan Siantar Top ini atau STTP memiliki bidang usaha yang memproduksi berbagai jenis makanan seperti cracker, noodles, permen, biskuit, dan wafer. Mungkin kalau teman-teman uh, suka beli jajan dulu mungkin udah familiar ya dengan mie gemes. Nah ini salah satu produk dari uh, STTP ini ya. Dan ini STTP ini punya 4 fasilitas produksi yaitu di Sidoarjo, Medan, dan Bekasi dan Makassar. Dan Siantar Top ini juga melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspansi di beberapa kawasan Asia, salah satunya Cina, Korea, Vietnam, dan Kamboja. Dan mulai listing di Bursa Efek pada tanggal 16 Desember 96 dengan harga saham waktu itu di 2.200 dengan IPO share waktu itu di 27 miliar lembar. Kita ke susunan manajemen, ada Pak Osbert Kosasi untuk komisaris utama dan Bu Juwita Wijaya untuk komisaris. Sedangkan untuk dewan direksi, direktur utamanya ada Pak Agus Suhartanto dan ada Pak Sindo Sumidomo sebagai direktur dan juga Pak Armin sebagai direktur dan Pak Suwanto sebagai direktur. Kita ke pemegang saham ya. Jadi PT Siantar Top ini dimiliki oleh PT Sindo Tiara Tunggal dengan kepemilikan 56,76% dan Pak Sindo Sumidomo 3,1% dan Bu Jiwita Wijaya 0,087% dan Pak Agus Soehartanto 0,076% dan masyarakat 39,97%. Kita ke entitas anak, di sini PT Siantar Top ini memiliki anak usaha PT Siantar Megajaya dengan kepemilikan 99,9% dan juga Siantar International Holding di 98% ya. Dan untuk FFM ini saya kurang tahu soalnya di laporan keuangannya sudah tidak ada ya, mungkin sudah dijual atau gimana. Dan masing-masing ini ada anak usahanya yang juga banyak, ini tidak saya sebutkan satu-satu. Kita ke laba rugi, untuk total pendapatannya ini ada kenaikan 6%, dan beban pokok penjualannya juga naik 9% ya. Saya lihat ini tidak imbang antara beban pokok penjualan dan pendapatan, mungkin karena ada kenaikan harga komoditis ya, seperti harga minyak sawit, terus harga batu bara dan juga harga minyak dan gas naik ya. Begitu juga ongkos kirimnya ya, seperti kontainer. Mungkin karena itu jadi beban pokok penjualannya ini naik, meskipun total pendapatannya naik, tapi karena total beban pokok penjualannya naiknya lebih tinggi, jadi laba kotornya ini minus ya kalau kita lihat di sini. Begitu juga beban usahanya juga naik sangat drastis, 15% kenaikannya, sehingga laba usahanya ini turun 16%. Dan penghasilan, namun di sini kebantu dengan penghasilan atau beban lain-lainnya yang juga naik lumayan tinggi di 63%. Ya meskipun tidak terlalu signifikan juga sih nominalnya. Dan juga laba sebelum pajaknya juga turun, beban pajak penghasilannya juga turun 10%. Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan juga turun minus 8. Laba bersih tahun berjalannya juga turun minus 8%. Pendapatan komprehensif lainnya naik 160%, tapi ini tidak
signifikan pendapatannya, jadi saya anggap masih biasa. Sedangkan untuk laba komprehensifnya turun 6%, laba bersih entitas induknya juga turun minus 8%, sehingga EPS-nya juga turun 8% ya. Kita ke neraca, untuk kas dan setara kasnya ada kenaikan 8%, investasi jangka pendek ada kenaikan juga 17%, piutang usaha naik 9%, piutang lain-lain juga naik 23%, inventory atau persediaan juga naik 22%, aset lancar lainnya naik 20%, sehingga total aset lancarnya naik 15%. Untuk aset tidak lancar, piutang pihak berrelasinya juga naik 9%, properti investasi tidak ada perubahan, sedangkan untuk aset tetapnya ada penurunan 1%, sedangkan aset tidak lancar lain-lainnya tetap, sehingga total aset tidak lancarnya ini masih tidak berubah signifikan ya. Untuk total asetnya ada kenaikan 7%. Kita ke liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas jangka panjang ada penurunan ya. Ini kabar baik, ada karena penurunan sangat signifikan 42%. Namun untuk yang jangka panjangnya ada kenaikan 5% ya. Sehingga total liabilitasnya ini turun 30%. Untuk ekuitas modal saham tidak ada perubahan, tambahan modal disertor juga tidak ada perubahan. Namun saldo labanya ada kenaikan 15%. Untuk kepentingan pengendali tidak ada perubahan, dan ekuitas lain-lainnya ada penurunan 300% ya, namun nominalnya tidak begitu signifikan, jadi tidak ada masalah. Sedangkan total ekuitasnya masih naik 14%, dan total liabilitas dan ekuitas juga naik 7% ya. Kita ke cash flow. Untuk arus kas dari aktivitas operasinya ini turun ya 42%, sangat signifikan penurunannya, dan juga arus kas dari aktivitas investasinya juga turun 75%. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan ada kenaikan yang cukup signifikan, 71%. Kenaikan atau penurunan bersih kas setara kasnya ini naik 19%. Kas awal periode ada kenaikan 29%. Cadangan penurunan nilai kas dan setara kasnya tidak ada perubahan, dan untuk kas setara kas akhir periode ada kenaikan 27%. Kita statistik ya. Untuk statistik ini kalau kita perhatikan pendapatannya, laba bersih dan laba kotor serta laba bersih entitas induknya ini, kalau kita lihat dari tahun ke tahun trennya naik ya, dan ini sangat baik. Kenaikannya juga sangat drastis, ini lumayan drastis, mungkin sekitar berapa persen ini, ada mungkin 20% lebih nih. Begitu juga neracanya, ini dari tahun ke tahun naik total ekuitasnya, dan sedangkan liabilitasnya turun ya. Nah, ini sangat baik juga ini. Untuk debt to equity ratio, kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun turun ya, turun sangat signifikan, dan sekarang di 0,2, artinya sangat baik ya kondisi keuangannya. Sedangkan untuk quick dan current ratio-nya juga dari tahun ke tahun naik, dan ini sangat baik juga karena nilainya jauh di atas 1 untuk saat ini, baik quick dan current ratio-nya. Dan kita ke profitabilitasnya, dan untuk kita lihat profitabilitasnya ini sangat baik karena masih untuk semua parameternya di atas 15% ya. Dan untuk efektivitas manajemennya juga sangat baik, di atas 15% untuk ROE dan ROA-nya ya. Sedangkan untuk arus kasnya ini dari tahun ke tahun sebenarnya trennya naik, dari tahun 2020 dan ke 2021 saja nih yang trennya agak mengalami penurunan. Sedangkan untuk EPS-nya ini juga dari tahun ke tahun naiknya juga cukup signifikan ya. Namun untuk dividen per share-nya ini di 5 tahun terakhir baru di tahun 2020 saja dia membagikan dividen. Dan untuk EPS CAGR-nya, pertumbuhan EPS-nya di 28,67%, sedangkan untuk dividen payout ratio-nya selama 5 tahun itu hanya di 2,85%, dan juga dividen yield-nya di 0,12% ya.
Kita ke day sales outstanding. Untuk day sales outstandingnya nih sangat baik di 38 hari, sedangkan untuk days inventory-nya juga sangat cepat ya, mungkin karena makanan, dia sangat cepat di 39 hari. Untuk payable forward-nya di 28 hari, sedangkan untuk cash conversion cycle-nya di 49 hari ya. Sedangkan untuk inventory turnover-nya 8,39 kali dalam setahun. Sedangkan untuk aset turnover sangat baik ini, nilainya di atas 1,14. Untuk working capitalnya masih positif dan free cash flow-nya juga masih positif. Saya rasa tidak ada cash burn di sini. Sedangkan untuk maksimum pivotannya setelah kita kalkulasi dari day sales outstanding dan juga ininya ya, didapatkan ini di 419 miliar ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini eh, sangat tinggi ya, sekitar 500 miliaran ya untuk ininya. Artinya ada kelebihan sekitar berapa itu? Hampir 100 miliar ya, atau 27% mungkin ya. 27%an lah ya. Artinya ini nggak tahu manajemennya apakah ada kesulitan penagihan. Kalau kita lihat di sini days sales outstanding sebenarnya baik ya, cuman kalau kita lihat kenapa masih ada piutang yang belum tertagih. Harusnya ceritanya itu tidak lebih dari 419 ya, kalau kita ngelihat dari days sales outstandingnya. Sedangkan untuk maksimum inventory-nya di 319 miliar. Kalau kita lihat di sini di 371 ya. Saya rasa meskipun lebih tinggi tapi masih dalam batas wajar ya untuk inventory-nya ini. Kita ke price performance di tahun 2016 ini harga sahamnya di sekitar 3 ribuan ya, 3 ribuan lah ya. Dan sekarang harga sahamnya sudah di 7.500. Artinya kalau teman-teman hold dari tahun 2016 sudah beggar satu kali untuk ini. Dan ini kalau kita lihat EPS-nya dari tahun ke tahun naik, begitu juga diikuti juga dengan kenaikan harganya ya, responsif. Ya meskipun di tahun 2020 naik, ini mungkin karena pandemi aja nih, harga sahamnya tidak terlalu mengikuti nilai EPS-nya. Kita ke valuasi, seperti biasa saya valuasi di sini saya pakai beberapa metode. Kalau kita lihat di sini harga wajarnya di 10.537 ya. Sementara kalau kita lihat tadi harga saham saat ini di sekitar 7 ribuan, 7.500-an lah. Artinya masih ada margin of safety sekitar 28% ya. Artinya masih sangat murah. Di sini yang terlihat mahal hanya di EPS 5 tahunan dan Graham number intrinsic value-nya yang terlihat mahal. Selebihnya kalau kita lihat di sini masih ada margin of safety yang lumayan gede, bahkan untuk Benjamin Graham EPS method ini di 72% ya. Kalau kita lihat memang Benjamin Graham EPS method ini sangat agresif menentukan harga wajarnya, jadi terlihat sangat tinggi ya margin of safety-nya. Oke, kita sudah berada di penghujung presentasi. Seperti biasa saya summary-kan dulu. Jadi saham ini secara neraca keuangan sangat sehat dan juga profitabilitasnya kalau kita lihat tadi baik ya, di atas 15% semua untuk profitabilitas rasionya. Dan juga perusahaan ini bertumbuh ya dalam 5 tahun terakhir, sekitar IPS akhirnya itu di 28%-an ya. Namun perusahaan ini jarang bagi dividen, jadi teman-teman yang dividen investor jangan terlalu berharap di perusahaan ini ya, karena kita lihat dari 5 tahun terakhir perusahaan baru mengeluarkan dividen baru satu kali ya. Namun secara valuasi saham ini masih murah. Kalau kita hitung tadi rata-rata harga wajarnya di 10.500-an ya. Sedangkan untuk saat ini kan harganya masih di 7.500. Artinya ada potensi kenaikan sekitar 50%. Ingat ya, ini potensi karena kita nggak bisa prediksi harga saham
ke depannya ya. Jadi namanya potensi bisa terjadi bisa tidak. Dan juga di tahun ini perusahaan akan mengembangkan 3 sampai 5 varian baru. Jadi kalau varian barunya ini bisa sukses artinya dapat eh, menambah pemasukan bagi perusahaan ini ya. Namun yang perlu dicatat dari teman-teman nih, kalau kita perhatikan harga komoditas mulai dari batu bara, minyak dan gas naik semua ya, dan juga apa namanya eh, untuk CPO minyak sawit juga naik ya. Kalau kita ketahui kan harga ya, otomatis harga pengiriman dan harga ini juga pasti naik lah ya. Apalagi biaya kontainer kalau kita tahu sedang tinggi-tingginya di setahun belakangan ini. Dan ini sangat berpengaruh kepada beban pokok penjualan dan juga beban lain-lainnya ya, beban beban usahanya. Oleh karena itu tadi meskipun kalau kita lihat meskipun pendapatannya secara TTM lebih baik di tahun ini, tapi laba bersihnya masih kalah dibanding tahun yang lalu ya. Yaitu karena yaitu tadi harga komoditas sedang naik dan juga biaya pengiriman dan kontainer sedang tinggi. Dan juga untuk tahun ini ada perusahaan ini akan berusaha eh, mengembangkan ke beberapa negara Asia, Timur Tengah dan Afrika dan Australia ya. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.